صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak tetesan air hujan. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak gugusan ombak di lautan. Dan segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Dia yang menjelma dalam setiap nama dan setiap wujud, sebanyak ciptaan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Karena jika bukan nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, ayunan tangan, langkah kaki yang Ia anugerahkan kepada kita, maka mustahil di antara seluruh manusia bisa tergerak hatinya, bisa tergerak kakinya untuk masuk ke dalam masjid Allah melaksanakan sholat isya, dan insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Itulah sebabnya kata Allah, in ta'udduni ni'matallahi la tuhsuha. Jika ada makhluk yang hendak menghitung nikmatku, maka dia tidak akan mampu. Salah satu nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita di tahun ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Andaikan bukan karena nikmat iman dan nikmat Islam, maka mustahil kita bisa berpuasa dan melaksanakan perintah di bulan suci Ramadan. Salat dan ta'zim kita kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karena keagungan namanya, Nabi yang karena dialah satu-satunya alasan sehingga Allah Subhanahu wa taala menggelar dan membentangkan alam semesta beserta seluruh isi. Hal itu terdapat di dalam hadis qudsi. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad, maka tidak akan kuciptakan langit dan bumi beserta seluruh isi. Dan Dia juga pula yang dijadikan sebagai contoh terbaik untuk kehidupan yang lebih baik. Hadirin, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah tarawih dan witir yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang keempat tarawih. Insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa yang keempat. Kalau mengikuti anjuran sidang isbat, tetapi ada juga saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa sudah kelima besok. Tapi itu hanya persoalan hilafiyah, hanya persoalan metodologi. Kita tidak perlu memperdebatkan dan terlalu jauh memperlebar jurang perdebatan di wilayah-wilayah yang justru membuat kita semakin terbelakang. Salah satu alasan paling fundamental dari rapuhnya, salah satu alasan paling fundamental kerapuhan dinasti-dinasti, keruntuhan dinasti-dinasti besar Islam itu karena rapuhnya kesolidan di dalam, rapuh internalnya umat Islam. Misalnya dinasti Utsman, yang terakhir adalah kerajaan Ottoman, itu hancur karena persoalan internal, bukan karena faktor eksternal. Makanya sudah-sudahilah memperlebar perdebatan yang justru menurut para ulama itu adalah soal-soal yang khilafiyah. Sama-sama mempunyai sandaran teks, sama-sama mempunyai rujukan yang kuat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah tadi, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah perintah yang didedikasikan, yang disampaikan, yang dinukilkan oleh Allah di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pernahkah kita berpikir mengapa Allah menggunakan diksi ya ayyuhalladzina amanu? Mengapa Allah menggunakan kalimat wahai orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak gunakan saja ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia?
Kenapa Allah harus menggunakan kalimat wahai orang-orang yang beriman? Hal itu menunjukkan bahwa ternyata ada hierarki muslim, mukmin, muttaqin, aulia. Di dalam hierarki teologis itu hierarki. Orang muslim belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang beriman, bukan orang muslim. Makanya suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, qalu amanna, saya yang beriman. Rasul memandang orang itu dengan perasaan penuh sensitif. Bal qulu aslamna, kata Rasul, sebaiknya engkau menyatakan dirimu berislam, bukan beriman. Kenapa? Karena satu indikator orang beriman itu terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 2 dan ayat 3. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat. Orang beriman itu kalau disebutkan namanya Allah bergetar hatinya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat tentang Allah bertambah kuat imannya. Di ayat ketiganya, dia yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang dia beri. Begitu juga dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Orang beriman itu yang percaya gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu variabel orang beriman. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan puasa adalah orang beriman, bukan orang Islam. Sekalipun orang beriman itu melalui indikator Islam. Itu maksudnya. Makanya setelah syarat menjalankan puasa orang beriman, derajat yang mau dicapai adalah takwa. La'allakum tattaqun. Kenapa derajat takwa? Syaratnya harus beriman. Syarat beriman harus muslim. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah tak kita berpikir, kenapa saya mengajak kita untuk berpikir? Karena banyak terdapat di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak mempergunakan akal untuk berpikir? Yang kedua, ada 3 hal perintah kewajiban di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau Allah tidak menggunakan kata wajib, Allah pasti menggunakan kata fardu, atau Allah menggunakan kata kutiba. 3. Tetapi untuk perintah puasa, Allah tidak menggunakan kata fardu. Seperti sholat fardu. Tetapi untuk perintah puasa Allah menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa perbedaan antara kutiba dan fardu? Ini bukan persoalan membedakan antara kutiba dan fardu itu lebih di bawah derajatnya, tidak. Tetapi pada konteks ini kita bisa memahami bahwa derajat puasa itu tinggi. Misalnya saya kasih contoh cepat-cepat. Perempuan yang haid itu tidak ada kewajibannya untuk sholat. Tetapi tidak ada perintah untuk mengganti sholatnya setelah dia tidak haid atau dia suci lagi. Begitu pun dengan puasa. Perempuan yang haid tidak ada 2 kewajibannya untuk melaksanakan puasa, tetapi ada perintah untuk menggoda puasanya setelah dia suci, setelah dia tidak haid lagi. Itu perbedaan. Itu perbedaan mengapa derajat puasa itu tinggi. Makanya kata Allah di dalam diskusi, puasamu itu untukku dan aku sendiri akan mengganjar balasannya. Itulah pentingnya puasa. Kenapa? Puasa itu ibadah rahasia, ibadah sir kata para ulama. Ibadah sir, ibadah rahasia. Kenapa itu disebutkan sebagai ibadah rahasia? Kita bisa saja berbuka puasa dengan orang yang tadinya tidak puasa. Itulah kegembiraannya puasa. Makanya kata Nabi, barang siapa yang gembira terhadap bulan Ramadan, maka jasadnya dimakan oleh neraka. Apalagi kalau dia shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama min dzambi. Dia sudah gembira hatinya menyambut Ramadan, dia puasa lagi. Tidak hanya itu, dia man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan ibadah baru. Bukan ibadah baru yang diperintahkan kepada umat Rasulullah SAW. Bukan. Puasa itu ibadah berbakala, ibadah sejarah itu, ibadah lama. Ada puasa Nabi Daud.
Ada puasa bicaranya Nabi Zakaria. Ada puasanya Ibunda Maryam. Bahkan di Amerika, suku Indian itu mereka berpuasa 12 hari dalam setahun. Di suku Eskimo di kutub utara sana, di Denmark sana, di bagian Denmark sana, itu mereka berpuasa 15 hari dalam setahun. Artinya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini memang sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Jadi bukan baru-baru itu puasa. Di aktivitas purbakala supaya apa? Dia menjadi sarana untuk meningkatkan derajat takwa. Jadi kalau kita mau mencapai derajat takwa itu tuh susah. Kalau puasa kita setiap tahun hanya merubah jadwal tak makan. Saya ulang lagi, puasa itu, takwa itu susah diraih. Sekalipun Allah itu Maha Pengasih kalau dia hanya merubah jadwal kita makan. Karena kita tidak pernah memahami apa itu hakikat puasa. Puasa itu bukan merubah jadwal makan, bukan. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum atau nafsu, bukan. Ada lebih hal yang lebih prinsipil yang kita tidak, yang harus kita ketahui di dalam puasa. Bagaimana dengan puasa mendengar? Bagaimana dengan puasa melihat? Bagaimana dengan puasa tangan? Apakah itu pelajaran yang kita bawa keluar setelah Ramadan ini? Makanya aktivitas puasa jangan pernah berhenti di Ramadan. Kalau perlu, puasakan seluruh hidup kita. Maksudnya apa? Kita menahan diri kan? Tazkiyatun nafs. Ramadan itu adalah bulan tazkiyatun nafs. Nafs itu bentuk juga. Kalau bentuk jamaknya di anfus. Bahasa Indonesia itu diri. Pembelajaran diri. Yang dimaksud dengan diri itu apa? Nah, ini kita perlu kembangkan. Memang agak jauh. Manusia itu terdapat dua hierarki yang saling berdialektika dan berhimpitan. Ada potensi lahu dan ada potensi nasu. Potensi nasu itu potensi jasmania. Potensi lahu itu potensi ilahiyah. Dalam gambaran Profesor Dr. Abdul Munir Mulka, puasa itu adalah menempa kesadarannya manusia dari kesadaran busuk, buruk menuju kesadaran ilahiyah. Yang dipuasakan ini potensi jasmania, makan, minum, menahan hawa nafsu, itu potensi jasmania. Kapan kita mempuasakan makanan? Makanya derajat takwa itu susah. Kenapa? Makanya tidak salah Allah sampaikan dalam Quran surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang bertakwa itu, bayangkan dia beli dua, beli satu dapat dua. Beli takwa kepada Allah dikasih dua, diselesaikan urusannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu beli dua, beli satu dapat dua. Orang bertakwa itu, makanya derajat takwa itu susah. Kenapa susah? Karena itu tadi, dia syaratnya harus beriman. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan takwa ini, saya teringat dengan cerita guru saya. Ada 4 orang santri yang berguru sama kiai. Tetapi di antara 4 ini hanya satu yang kiai prioritaskan, si fulan di sana. Sehingga membuat 3 santri lainnya ini cemburu dan mengadukan kepada kiai, "Ya kiai, kenapa saya ini? Engkau bedakan dengan santri fulan. Bukankah kami juga ini santrimu?" Kiai menjawab, "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi ini ada merpati saya kasih sama kalian. Tak satu-satumu ini merpati. Ambil. Usahakan kalian sembelih ini merpati. Tidak ada satu orang pun yang melihat. Santri aja masuk ke dalam hutan dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat. Dia sembelih leher merpati. Begitupun dengan santri B. Dia masuk ke dasar jurang, dia memastikan tidak ada orang. Dia sembelih itu merpati. Santri C, dia naik ke atas gunung, memastikan bahwa tidak ada orang. Dia sembelih itu merpati. Sementara santri D, dia masuk ke dalam hutan. Dia turun ke dasar jurang, dia naik ke atas gunung, tapi dia masih tetap gamang hatinya, tetap membawa merpati dalam keadaan hidup. Singkat cerita, mereka bertemu kembali sama kiainya. Kata kiainya, "Bagaimana? Apakah kalian telah menepati melaksanakan perintah yang saya telah berikan kepada kalian, menyembelih merpati ini?" "Sudah kiai." "Apakah tidak ada orang yang melihatku?" "Insya Allah tidak ada satu orang pun yang melihat saat kami menyembelih merpati ini." "Lalu kau pulang, kenapa engkau masih membawa merpati itu dalam keadaan hidup?" "Demi Allah kiai, saya sudah masuk jurang, turun jurang, naik di atas gunung, masuk ke hutan semak belukar. Dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah lepas dari tirikan dan pandangannya Allah. Dimanapun saya pergi, kapanpun saya berada, di ruang dan waktu dimanapun,
Saya mencoba untuk melepaskan diri dari dirikan dan pandangannya Allah, saya tidak akan bisa dia. Makanya saya bawa ini merpati dalam keadaan ini. Dari cerita imajiner ini, apa yang kita bisa tangkap? Ada dua bentuk kepatuhan. Yang pertama kepatuhan pendidikan. Orang takut berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat curang, berbuat culas, menipu dan lain sebagainya, itu hanya karena takut dilihat oleh manusia. Begitu tidak dilihat oleh manusia, maka perilakunya akan menjadi jadi. Dia akan berbuat curang, dia akan menipu, dia akan culas. Yang kedua, ada namanya kepatuhan objektif. Mau dilihat manusia, mau tidak dilihat oleh manusia, dia sadar betul bahwa ternyata segala hal yang dia lakukan itu dilihat dan tidak pernah lepas dari dirikan dan pandangannya Allah. Itulah kepatuhan itu. Dan pelajaran itu kita dapatkan di Ramadan sebagai bentuk pembelajaran madrasah tasfiyatun nafs kepada diri kita. Agar kenapa? 11 bulan yang akan datang itu kita bawa pelajaran di Ramadan. Kalau kita dilarang untuk melihat sesuatu yang bukan milik kita, jangan lihat keluar. Kalau di Ramadan kita bisa dilarang untuk mengambil sesuatu yang bukan harta, jangan ambil di luar Ramadan. Makanya saya katakan tadi, puasa itu adalah aktivitas yang kita harus lakukan sepanjang waktu. Nah, sebagai kesimpulan, puasa itu apa? Sesuatu yang kita berhak lakukan tapi kita dilarang. Tapi kita tidak lakukan. Kita berhak untuk makan, minum di siang hari, tapi kenapa kita tidak lakukan? Padahal itu hanya untuk kebutuhan dasar. Tapi kita tidak lakukan. Artinya ada potensi yang lebih tinggi daripada itu. Kita rela untuk tidak makan dan minum sebagai bentuk kebutuhan dasar karena cinta kita kepada Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.